Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali pada kesempatan ini. Kita akan belajar tentang strategi pembelajaran. Dan diharapkan melalui strategi pembelajaran ini, maka para widyaswara dapat membantu peserta mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Nah, dalam strategi pembelajaran ini, kita menggunakan pendekatan taksonomi Bloom. Nah, pendekatan taksonomi Bloom ini dicetuskan pertama kali oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Nah, pendekatan ini itu akan membantu pendidik merencanakan, kemudian menyusun, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara lebih terstruktur tentunya. Nah, dalam taksonomi Bloom ini dibagi menjadi 3 ranah ya, atau 3 domain. Salah satunya adalah domain kognitif. Domain kognitif ini membantu para widyaswara ini untuk atau para pendidik ini untuk mengukur sejauh mana peserta ini mampu memanfaatkan pengetahuan yang mereka peroleh. Nah, tentunya tujuan dari pelatihan yang kita lakukan adalah tidak hanya memastikan bahwa mereka mendapat informasi, tetapi juga memastikan bahwa mereka mampu memproses, memahami, kemudian mampu menerapkan apa yang mereka pelajari itu di dalam situasi yang nyata di tempat kerja mereka, seperti itu ya. Nah, Benjamin Bloom membagi domain kognitif ini menjadi 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah peserta mampu mengingat, kemudian peserta mampu memahami, mampu menerapkan, mampu menganalisis, mampu mengevaluasi, dan yang paling terakhir adalah peserta mampu menciptakan, seperti itu. Nah, kemampuan yang pertama atau yang paling dasar adalah mengingat. Ya, bagaimana peserta mengingat kembali informasi-informasi penting dan konsep-konsep dasar yang telah diajarkan. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka memiliki fondasi yang kuat untuk melakukan pembelajaran, seperti itu. Kemudian untuk mengingat ini bisa digunakan metode kuis interaktif. Ya, di mana pendidik memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat tentang materi-materi yang telah diajarkan, lalu kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi bisa menggunakan Kahoot, kemudian bisa juga Mentimeter, Quizzes, dan lain sebagainya. Nanti peserta akan menjawab, bergabung di aplikasi tersebut, kemudian mereka akan menjawab, dan ini bisa kita lihat bahwa mereka masih mengingat tidak materi-materi yang sudah diberikan di pertemuan sebelumnya atau materi-materi yang sudah mereka pelajari secara mandiri jika memang pembelajaran tersebut dilakukan secara mandiri, seperti itu. Kemudian metode lainnya adalah recalling atau refleksi, di mana kita meminta peserta untuk menceritakan kembali pengalaman belajar mereka, apa yang mereka telah pelajari, kemudian apa yang mereka ingat, apa yang mereka serap pada saat mereka melakukan pembelajaran mandiri, gitu. Kemampuan berikutnya adalah memahami atau understanding. Ini bagaimana cara kita mendorong peserta untuk memahami makna dari informasi yang sudah kita berikan, dan mereka mampu menjelaskan konsep-konsep tersebut dalam konteks yang jauh lebih luas. Nah, bagaimana cara memperdalam pemahaman mereka ini bisa dilakukan dengan studi kasus. Nah, nanti kita akan bagi mereka ke dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, nanti mereka akan mendiskusikan sebuah kasus, misalnya ada kasus menghadapi situasi darurat di bidang pelayanan. Lalu mereka nanti dengan kelompoknya itu merumuskan jawaban dari kelompoknya, dan mereka harus mempresentasikan jawaban mereka gitu. Kemudian bisa juga melalui kuis interaktif dengan feedback langsung.
Ya, kita berikan kuis interaktif, kemudian kita berikan pertanyaan-pertanyaan di dalamnya, dan langsung disertakan juga jawabannya. Jadi seandainya mereka salah gitu, maka kemudian jawaban tersebut akan keluar dan menjelaskan bahwa jawaban mereka salah dan jawaban yang benar adalah yang seperti ini. Kemudian bisa juga dengan menggunakan simulasi kasus dengan alat kolaboratif. Nah, ini bisa menggunakan Jamboard gitu ya. Nanti peserta diminta untuk bermain peran ya dalam situasi yang membutuhkan pemahaman, misalnya kayak seperti peran ASN dalam pelayanan publik misalnya. Nah, nanti mereka diminta untuk merespon situasi tersebut baik secara individu maupun secara berkelompok. Kemampuan berikutnya adalah menerapkan. Ya, jadi peserta didik nanti akan kita arahkan untuk menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh ini ke dalam situasi yang berbeda atau situasi yang benar-benar baru buat mereka. Nah, sehingga mereka ini nanti mampu memecahkan masalah atau mampu menyelesaikan tugas yang relevan dengan peran mereka. Untuk mencapai kemampuan menerapkan ini kita bisa gunakan beberapa metode seperti studi kasus terstruktur ya. Nanti dalam studi kasus terstruktur ini kita berikan kasus yang relevan dengan tugas-tugas mereka ya sebagai PNS, seperti contohnya adalah menangani keluhan masyarakat atau membuat keputusan administrasi. Nah, mereka nanti diminta untuk menganalisis situasi, kemudian mereka mengidentifikasi masalah dan mereka harus memberikan solusi ya. Nah, diskusi ini dikerjakan secara berkelompok. Bisa kita menggunakan bantuan Google Doc atau Microsoft Teams. Atau kalau misalnya dilakukan secara klasikal, maka kemudian mereka dibagi menjadi beberapa kelompok kolaborasi ya untuk menyusun solusi yang diberikan oleh kelompok mereka. Lalu kemudian ada project based learning ya. Nah, ini nanti kita bagi juga beberapa kelompok, kemudian nanti diberikan proyek gitu ya, atau project untuk menyusun rencana. Nah, seperti contoh misalnya tindakan untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah mereka. Ya, mereka harus menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh selama pelatihan. Nah, untuk menyusun langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan, termasuk misalnya menyusun anggarannya, kemudian sumber dayanya, dan implementasinya seperti apa. Nah, proyek ini bisa menggunakan aplikasi Trello ya untuk mengatur tugas-tugasnya atau menggunakan Google Sheet untuk perencanaan proyek seperti itu ya. Metode berikutnya adalah pembelajaran berbasis tugas. Nah, ini bisa kita berikan secara individu di mana peserta diberikan skenario yang spesifik seperti menyusun laporan anggaran atau merencanakan pengembangan pelayanan masyarakat. Nah, ini nanti setiap peserta itu harus menyusun tugas mereka selama 1 tahun ke depan ya. Seperti misalnya rencana pengembangan sumber daya ASN. Nah, mereka itu harus menyusunnya dalam 1 tahun ke depan yang mencakup bagaimana pelatihannya, kemudian bagaimana peningkatan keterampilannya, kemudian bagaimana sertifikasi yang dibutuhkan untuk ASN, untuk mendukung kinerja organisasi maksudnya ya. Nah, ini yang mereka harus kumpulkan ini dalam bentuk e-learning atau bisa juga menggunakan Google Classroom yang memungkinkan para pendidik atau bidik suara itu memberikan feedback seperti itu ya. Masukan apa yang kurang, kemudian apa saran-saran dari Widya Suara terkait dengan tugas mereka. Kemudian metode berikutnya adalah mind mapping ya, di mana nanti peserta ini nanti akan diminta untuk menerapkan pengetahuan yang mereka punya ya atau mereka dapatkan ini untuk membuat suatu peta konsep ya yang memberikan solusi bagi masalah atau tugas yang diberikan dari instrukturnya atau dari pendidiknya ya. Nah, kemudian aplikasi yang bisa digunakan ini adalah MindMaster atau Coggle. Nah, ini bisa digunakan
secara kolaborasi. Jadi dengan tim, jadi mereka dapat menuangkan strategi apa nanti yang akan diambil untuk menjalankan tugas mereka. Nah, kemudian metode berikutnya adalah role play, di mana role play ini nanti diberikan tugas ya, diberikan tugas peran. Misalnya nanti berperan sebagai masyarakat yang mengajukan keluhan. Nah, sementara peserta lain berperan sebagai PNS yang harus menghadapi solusi atau harus menanggapi atau memberikan solusi yang tepat. Nah, dalam simulasi ini nanti peserta akan menerapkan pengetahuan mereka tentang bagaimana mereka harus memberikan solusi, layanan, dan tugas-tugasnya mereka sebagai seorang PNS. Nah, tahapan berikutnya adalah peserta mampu menganalisis ya. Jadi nanti di sini peserta akan diminta untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari suatu masalah ya, dan kemudian memahami hubungan antara elemen-elemen kunci tersebut. Nah, di sini nanti kita menggunakan beberapa metode yang bisa membantu peserta untuk mampu menganalisis. Nah, kemudian metode yang bisa digunakan untuk membantu peserta menganalisis ini bisa menggunakan SWOT analisis. Ya, jadi nanti peserta diberikan studi kasus terkait misalnya manajemen ASN atau terkait pelayanan publik gitu ya. Lalu kemudian nanti mereka diminta untuk menganalisis situasi menggunakan format SWOT. Jadi mereka harus menganalisis aspek internalnya seperti kekuatan dan kelemahan. Kemudian aspek eksternalnya itu seperti peluang dan ancaman. Nah, nanti mereka harus merumuskan strateginya berdasarkan hasil analisis tersebut. Kemudian metode lainnya kita bisa gunakan diagram sebab akibat. Ini juga dikenal sebagai fishbone diagram. Nanti peserta di sini diminta untuk menganalisis sebuah masalah dengan menggunakan diagram sebab akibat. Nah, kita bisa berikan kasus misalnya terkait dengan masalah kinerja atau ketidakefisienan suatu sistem. Nah, nanti peserta ini akan membuat diagram sebab akibatnya. Mereka harus mengidentifikasi berbagai faktor yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Nah, seperti misalnya apakah ada masalah dengan sumber daya manusianya, atau kemudian ada masalah dengan teknologinya, ada masalahkah dengan proses ketidakefisienan tersebut, atau dengan proses kinerjanya, atau adakah masalah dengan kebijakan. Nah, seperti itu. Kemudian ada diagram pohon ya, ini kurang lebih seperti fishbone diagram. Nanti kita kasih masalah ke mereka atau kasus ke mereka, ke peserta. Lalu kemudian nanti peserta tersebut ini akan mengidentifikasi masalahnya, membagi ke dalam beberapa submasalah atau elemen-elemen masalah gitu ya. Lalu kemudian mereka harus menganalisis elemen-elemen tersebut secara mendalam. Contoh seperti kita berikan mereka masalah pelaksanaan reformasi birokrasi dalam Smart ASN misalnya. Mereka harus membuat diagram pohonnya. Mereka harus mengidentifikasi komponen-komponen utama dan subkomponen yang terkait dengan masalah tersebut. Nah, seperti mereka harus menganalisis komponen seperti faktor teknologinya, terus kemudian kebijakannya, terus kemudian SDM-nya dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ada metode lainnya yaitu inquiry based learning atau pembelajaran berbasis investigasi. Di mana di sini peserta diajak untuk menganalisis suatu masalah dengan metode investigasi. Nah, mereka harus mengumpulkan data, kemudian mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mereka harus mengidentifikasi akar penyebab dari masalah tersebut. Nah, nanti mereka harus memberikan memberikan solusi berdasarkan bukti-bukti yang sudah mereka dapatkan. Nah, kemudian kita melangkah ke tahapan yang kelima, yaitu mengevaluasi ya, di mana peserta nanti ini akan dilatih untuk mampu mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap situasi atau kebijakan berdasarkan bukti dan kriteria yang ada. Nah, metode yang bisa digunakan di sini adalah analisis kebijakan komparatif ya.
Nah, nanti di sini peserta akan diberikan 2 kebijakan yang berbeda yang diterapkan misalnya dalam manajemen ASN ya, dalam Smart ASN. Nah, kemudian nanti diminta untuk melakukan evaluasi masing-masing kebijakan tersebut berdasarkan kriteria efektif tidak, kemudian efisien tidak, ada tidak, potensi dampaknya ya. Lalu kemudian nanti mereka harus menyusun laporan evaluasi yang isinya adalah saran kebijakan mana yang lebih efektif dan kenapa. Lalu berikutnya ada policy brief ya, di mana setiap peserta ini nanti akan memilih satu kebijakan misalnya terkait manajemen ASN atau terkait Smart ASN ya, lalu kemudian mereka lakukan evaluasi secara mendalam. Nah, kemudian dalam ringkasan kebijakan ini peserta harus menilai kebijakan yang ada berdasarkan bukti dan kemudian memberikan rekomendasi untuk bagaimana meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Nah, kemudian berikutnya bisa juga menggunakan metode fishbowl ya, di mana nanti peserta ini dibagi menjadi kelompok-kelompok diskusi kecil yang akan melakukan evaluasi kebijakan tertentu. Nah, nanti kebijakan kelompok-kelompok kecil ini nanti akan mendiskusikan dan mengevaluasi kebijakan secara terbuka. Nah, sementara peserta lainnya nanti akan mendengar dan memberikan umpan balik di akhir sesi. Nah, kemudian ada lagi metode lainnya yaitu simulasi kebijakan. Nah, jadi di sini peserta diberikan simulasi implementasi kebijakan, boleh terkait kebijakan pelayanan publik atau kebijakan manajemen atau kebijakan digitalisasi dan sebagainya ya. Jadi nanti mereka diminta untuk mengidentifikasi dampak dari kebijakan tersebut dalam konteks yang dinamis, lalu mengevaluasi apakah efektif atau tidak seperti itu. Dan setelah simulasi berakhir, mereka harus memberikan kritik dan saran berdasarkan hasil dari simulasi tersebut. Nah, kita masuk ke tingkatan paling tertinggi dalam taksonomi Bloom, yaitu tingkatan mencipta atau creating, di mana tingkatan creating ini peserta akan diminta untuk menciptakan solusi atau inovasi baru yang dapat diterapkan di lingkungan kerja mereka. Nah, metode apa yang bisa digunakan untuk membantu peserta mencapai tingkatan ini ya? Nah, kita bisa meminta peserta untuk membuat roadmap, di mana roadmap ini peserta diminta untuk bekerja dalam kelompok untuk menyusun roadmap, misalnya roadmap transformasi digital manajemen ASN ya. Jadi mereka diminta untuk membuat roadmapnya, mereka harus merancang tahapan-tahapan implementasinya, bagaimana proses rekrutmen, bagaimana proses teknologi dalam proses rekrutmennya, bagaimana penilaian kinerjanya, kemudian pengembangan karirnya, pelaksanaan publik yang melibatkan ASN gitu ya. Dan aplikasi yang digunakan itu bisa menggunakan Trello ya, karena Trello ini mengakomodir untuk memungkinkan untuk pengorganisasian tahapan-tahapan roadmap. Dan bisa juga menggunakan Google Sheet, yaitu untuk membuat peta jalan ya, sehingga dapat menghasilkan timeline yang jelas. Nah, kemudian ada lagi simulasi inovasi pelayanan publik. Ya, jadi nanti peserta kita akan minta untuk merancang simulasi pelayanan publik yang inovatif, ya seperti implementasi layanan berbasis teknologi, kemudian layanan mandiri atau self-service, atau menyederhanakan prosedur pelayanan yang sudah ada. Nah, mereka nanti akan mensimulasikan interaksi antara ASN dan masyarakat, serta mereka harus mampu menunjukkan bagaimana inovasi tersebut itu dapat diterapkan di instansi pemerintah. Nah, atau mungkin kita bisa juga meminta mereka untuk melakukan pengembangan aplikasi. Ya, jadi nanti peserta kita minta secara berkelompok untuk memudahkan ya, untuk merancang aplikasi yang sederhana saja yang bisa membantu instansi pemerintah untuk memantau kinerja ASN misalnya. Nah, secara real time tentunya.
Nah, mereka ini harus merancang bagaimana alur kerja aplikasinya, termasuk bagaimana data kinerjanya ini dimasukkan dan dipantau ya oleh manajer dan atasan. Atau kita juga bisa minta peserta untuk merancang kebijakan pelayanan publik inovatif ya, yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Dan teknologi ini harusnya sesuatu yang baru dalam pelayanan publik, sehingga ini dapat mempercepat proses pelayanan. Nah, itu tadi metode-metode yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran pelatihan kita. Saya berharap bahwa strategi pembelajaran berbasis taksonomi Bloom ini dapat membantu peserta dalam mengembangkan keterampilan berpikir yang kritis serta dapat menciptakan solusi yang inovatif yang dapat diterapkan di lingkungan kerja mereka ya. Nah, dengan pendekatan yang interaktif dan kolaboratif ini diharapkan setiap peserta itu mampu menghadapi tantangan di era Smart ASN dengan lebih efektif. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.